Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benas Tupakarti dengan NIM 045 dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2019 kelas A akan menyampaikan materi mengenai sniffing in chemistry. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Sniffing bekerja pada segmen data di layer transport dengan cara menyisipkan program jahat pada komputer korban, di mana nanti program jahat tersebut akan melakukan proses sniffing sehingga data sensitif yang ada pada komputer korban dapat terbaca oleh sniffer. Lalu jenis sniffing. Sniffing diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama passive sniffing dan active sniffing. Yang pertama ada passive sniffing. Passive sniffing ini adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak berubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Jadi Anda tidak merasa curiga karena tidak ada tanda-tanda kalau menjadi korban sniffer. Passive sniffing biasanya terjadi pada hub karena tugas utama hub membagikan sinyal ke semua komputer klien, berbeda dengan fungsi switch yang memiliki fitur untuk menghindari terjadinya collision atau bentrokan dengan membaca alamat MAC address komputer klien. Beberapa tools yang sering digunakan untuk passive sniffing seperti Wireshark, TCP-dump, Kismet, Ethercop, DNS sniff, dan lain sebagainya. Lalu active sniffing. Kebalikan dari passive sniffing, active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara merubah isi paket data dalam jaringan. Tindak active sniffing yang paling sering dilakukan adalah ARP poisoning, man in the middle attack atau MITM. Active sniffing ini biasanya dilakukan pada switch jaringan, bukan lagi pada hub. Tidak hanya pada OSI layer transport saja, sniffing ternyata bisa dilakukan pada layer application dan layer cycle. Untuk sniffing pada layer cycle biasanya dilakukan dengan cara menyadap jaringan saluran komunikasi secara ilegal. Lalu cara kerja sniffing. Yang pertama ada collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Lalu conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion dengan cara merubah data yang sudah dikolek berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Lalu analisis. Cara kerja yang ketiga adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Lalu yang terakhir ada pengambilan datanya sendiri. Cara kerja sniffing yang terakhir, setelah semua dilakukan, hacker akan mengambil data tersebut. Lalu protokol yang digunakan untuk sniffing. Berikut beberapa protokol jaringan komputer yang sering digunakan sniffing untuk melakukan aksinya. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enkripsi sehingga tindakan sniffing bisa dilakukan dengan mudah. Lalu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Fungsi utamanya untuk transfer email tetapi masih belum aman dari tindak kejahatan sniffing. Lalu NNTP atau Network News Transfer Protocol. Bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi, namun kekurangannya setiap paket data yang dikirimkan berbentuk teks yang jelas mudah dibaca sehingga sangat rawan sekali. Lalu POP atau Post Office Protocol. Memiliki fungsi untuk menerima email dari server. Protokol ini tidak bisa dijamin aman karena email yang masuk masih memungkinkan untuk disisipi snooping email. Lalu FTP atau File Transfer Protocol memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima file, namun tidak memiliki fitur keamanan sedikitpun. Semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. Lalu yang terakhir ada IMAP atau Internet Message Access Protocol yang fungsinya mirip-mirip dengan SMTP, yaitu berhubungan dengan email transfer. Oke, untuk selanjutnya adalah video dari praktikum saya. Oke, langsung saja kita ke praktikumnya. Yang pertama kita buka dulu Gen S3-nya. Oke, sudah terbuka. Kita tunggu dulu. Kita beri nama
sniffing GNS 3 ini Asto Pekarti 045. Oke, setelah itu kita inputkan dulu untuk PC 1 dan PC 2. Oke, sudah terinput. Kalau sudah terinput, kita sambungkan kedua PC ini agar bisa dilakukan sniping. Oke, setelah kita buat rangkaiannya dari PC 1 dan PC 2, langsung saja kita start. Oke, jadi ini kedua PC ini akan mengalami booting. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berjalan dua-duanya. Oke. Oke, kalau sudah terbuka, untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP ke masing-masing PC dengan cara kita ke start, lalu control panel, lalu network connection, lalu kita ke properties, kita ke internet protocol, use the following IP address. Kita masukkan 192.168.1.1. Oke, subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Oke, sudah, lalu ke PC yang kedua sama. Kita masukkan IP-nya juga 168.1.2. Lalu subnet masknya juga sama. Oke, sudah terhubung. Oke, untuk langkah selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah PC kita dua-duanya sudah tersambung satu sama lain. Caranya dengan kita bisa lakukan di salah satu PC saja dengan ke cmd atau command prompt, kita pingkan ke IP dari PC lawan. Oke, sudah. Ini tandanya sudah terhubung. Sebenarnya tidak perlu dilakukan juga, tapi kita tes saja sekalian. Oke, hasilnya sama, maka ini berarti sudah terhubung satu sama lain. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ke Windows Explorer, lalu kita buat folder, kita namakan test. Lalu di dalam test kita isikan teks dokumen dengan nama rahasia. Dan teks dokumen ini kita isi dengan pesan bunuh raja malam ini, sesuai dengan perintah yang diberikan. Oh iya, kita lupa save. Kita save dulu, kita bisa melakukan save dengan ke file lalu save, atau kita bisa cukup Ctrl S. Oke, sudah tersave. Ini tadi 0 KB jadi 1 KB. Lalu untuk langkah selanjutnya, setelah kita buat folder yang berisi tentang pesan tadi, kita lakukan share ke PC satunya dengan melakukan klik kanan, lalu kita ke share and
security, lalu kita pencet share this folder. Oke, kita oke. Oke, ini tandanya sudah berjalan. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita kirim folder tadi, kita ke PC1, kita ke run, lalu kita ketikkan IP dari PC 2 168.1.2. Oke, ini foldernya sudah ada di PC1. Oke, setelah itu kita ke GNS3-nya, lalu kita start capture. Oke. Oke. Kita start White Shark. Oke, Wireshark-nya sudah terbuka. Lalu setelah itu kita ke tesnya. Kita copy. Kita ke Windows Explorer lalu kita paste. Setelah itu kita stop Windows capture-nya. Capture paketnya. Oke, setelah itu kita cari protokol SMB yang infonya read. Kita cek, oh di sini ini ada pesannya sudah bunuh Raja Malam ini. Jadi ini berarti man in the middle itu udah tahu pesan yang kalian sampaikan. Jadi itu pentingnya enkripsi untuk komputer. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai sniffing in GNS3. Sekian, terima kasih.